Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan akan melaju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ridwan Kamil yang memakai baju adat Betawi saat menghadiri HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera yang telah membuka opsi berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju memberikan sinyal kuat akan bergabung dengan Kim dan akan mengumumkan jagoan di Pilgub Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024 ini. PKB pun telah menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan keputusan PKB untuk bergabung dengan Kim masih dimatangkan dan akan terjawab pada hari ini. Lantas, benarkah duet pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan meramaikan bursa pencalonan kepala daerah di Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Kita nantikan ya sebenarnya apakah memang nanti akan ada deklarasi RK Suswono, karena kan ya selama ini belum ada yang ngomong ke publik ya, apakah memang RK Suswono atau RKS-nya S yang lain begitu, Yang lain gitu ya. S yang di awal atau yang di tengah gitu. Karena kan masih ada lobby-lobby juga. Apakah memang Kim Plus nantinya ada PKS, PKB dan juga Nasdem yang juga bergabung bersama Kim di Pilkada Jakarta. Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi semua. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Chief Egi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine. Ini kok senyum-senyum aja ya, padahal 9 enggak jam 9.30 di reshuffle ini. Iya. Hari Senin banget, hari Senin. Enggak apa-apa, harus tetap cerah, ceria begitu ya. Harus tetap cerah, Tapi ceria. kan Nggak, saya mau nanya setiap dulu. partai punya karakternya masing-masing. Nah, itu aja. Hari Senin banget. Bagi Marketingnya top ya. partai Marketingnya pelopor top tuh ya. senang dicoba-coba ya kan. Partai pelopor tuh senang kalau Saya diganti-ganti. senang melihat orang tegar. Tegar, oke. Dan senang lihat orang lain bahagia. Selamat juga ya yang nanti jadi macam-macam ya. Tapi kita temanya bukan itu, Bang. Bukan. Ini. Belum ya? Belum. Itu 9.30, Bang. Saya pikir temanya reshuffle. Baik, kita juga akan menyapa, sudah ada Bang Ahmad Riza Patria, politikus Gerindra. Selamat pagi, Bang Riza. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Mas Ciko. Sehat ya, bakal calon wali kota Tangsel, sehat ya. Selamat pagi Bapak Wali Kota Tangsel. Alhamdulillah, Bang Riza, ini kan sejumlah mungkin partai politik ataupun Kim ini sudah memberikan sinyal positif. Nanti katanya deklarasinya RK Suswono begitu ya. Apa memang benar RKS-nya ini Suswono, dan kenapa akhirnya dari sejumlah nama yang muncul ke publik Suswono yang dipilih? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di beberapa media, Pak Dasko menyampaikan memang yang akan dideklarasikan insya Allah nanti RK Suswono ya. Jadi tentu Kim memberikan pertimbangan-pertimbangan siapa kira-kira yang dirasa baik untuk mendampingi RK ya. Di antara pertimbangannya adalah memang partai PKS ini kan partai yang menang di Jakarta dan partai yang kita berikan apresiasi lah begitu kepada partai PKS yang juga bergabung dengan Kim Plus sebagai partai pemenang DKI. Saya kira punya kesempatan yang sama, bahkan kesempatan yang lebih ya dibandingkan partai yang lain ada di Jakarta. Saya kira tidak ada pertimbangan lain. Saya kira itu salah satu pertimbangan yang penting. Kami memberi kesempatan pada partai PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta. Bang Riza, ini kayaknya juga sapu bersih ya, Bang Riza ya. Tadi kami memutar pernyataan dari Sekjen PKB juga begitu. Lalu juga ya PKS tadi Anda sudah mengatakan bergabung juga begitu. Sapu bersih nih kayaknya ya, minus PDI Perjuangan. Ya, jadi seperti yang sering kami sampaikan bahwa setiap partai ingin kader-kader terbaiknya tampil dalam berbagai kontestasi pilkada maupun pilpres. Yang kedua, setiap partai politik dalam kontestasi pilkada ingin menjadi bagian yang menang ya, sekalipun mungkin belum bisa menghadirkan kader
terbaiknya karena hanya ada satu pasangan calon dalam satu koalisi, tapi partai-partai yang bergabung di koalisi ingin menjadi bagian yang menang. Dan itu menjadi pertimbangan saya kira bagi partai-partai yang bergabung dalam koalisi Ridwan Kamil ya, jadi dalam KIM. Di samping mungkin pertimbangan lainnya saya kira belakangan kita juga mendengarkan bersama partai-partai di luar KIM telah juga bergabung dengan pemerintah ya. Di antaranya kita lihat di media Partai Nasdem, kemudian Partai PKB dan Partai PKS ya. Nah, itu juga akhirnya mereka juga dengan berbagai pertimbangan mereka juga memberikan dukungan kepada KIM di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta. Baik. Saya kira hal ini menjadi penting, nanti Mas Ege lah sebagai pengamat yang bisa menjelaskan secara detail ya. Karena itu hak daripada partai-partai untuk memberikan dukungan dan memberikan kewenangannya, kedaulatan partai. Kami tidak mengintervensi semua hak daripada partai-partai untuk memberikan dukungan. Baik. Dari Pilkada Jakarta ini Kim Plus ya, ada PKB yang sempat juga diberikan kode mungkin untuk bisa berdampingan dengan PDIP di Pilkada Jakarta, ternyata memutuskan untuk bersama Kim Plus. PDIP, saya ingat Bang Jiko mengatakan bukan PDIP yang ditinggal, rakyat yang ditinggal nih Bang. Ini gimana tanggapannya melihat deklarasi akan dilakukan malam nanti? Ya kalau bicara soal ditinggal kan selalu narasinya begitu. Orang ditinggal itu kalau orang itu sejak awal pengen diajak, ya kan. Tapi kan PD Perjuangan nggak begitu. Kita terkait dengan Pilkada di DKI Jakarta itu kita memang pelan-pelan mencermati, mendalami, kita lihat dinamikanya. Dan kita nggak salah ternyata. Kalau kita mengambil keputusan di awal begitu semangat dan kita mengusung calon A gitu ya, ya kan lebih nggak enak lagi ya kan. Tahu-tahu tiba-tiba nggak jadi calon. Nah ini kan yang terjadi terhadap Anies Baswedan misalnya kan itu kan suatu hal yang lebih nggak enak. Tapi pada prinsipnya gini, bagi PD Perjuangan ini nggak ada masalah, kita apresiasi, kita hargai. Tadi dikatakan dalam tanda kutip ya, political sovereignty, kedaulatan partai-partai itu kan, mereka akhirnya bisa mandiri dan berdaulat dalam tanda kutip untuk memilih salah satu paslon ya kan gitu ya. Tapi bagi kami, koalisi bersama rakyat itu kedengarannya memang klise ya. Tapi memang itulah yang paling utama. Karena rakyat juga bisa melihat sebenarnya bukan rakyat yang ditinggal. Harapan-harapan rakyat ditinggal. Harapan rakyat yang saya selalu ulangi tercermin dari hasil-hasil survei. Hasil survei DKI Jakarta, Bang Ege, itu kalau nggak nomor 1 Anies, Ahok atau sebaliknya adalah salah satu. Dan kemudian Bung Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dan terpaut jauh, bukan yang mepet ke nomor 1, nomor 3. Artinya kalau kita bicara survei itu kan potret keinginan masyarakat, potret harapan masyarakat. Kami tidak mengatakan bahwa Ridwan Kamil tidak punya kompetensi atau Ridwan Kamil tidak punya rekam jejak yang baik. Tapi kan masyarakat Jakarta mungkin lebih nyaman dengan tokoh-tokoh yang pernah memimpin daerahnya. Dan ini juga terlihat dari survei tingkat kepuasan publiknya gitu. Jadi ini yang kami sayangkan. Sebenarnya idealnya kan kalau boleh sebenarnya Anies lawan Ahok lawan RK gitu. Wah ini kan luar biasa, buat demokrasi kita luar biasa, untuk masyarakat itu luar biasa. Yang diuntungkan siapa? Ya rakyat Jakarta. Yang diuntungkan siapa? Ya DKI Jakarta. Karena begitu banyak problematika di Jakarta, begitu heterogen masyarakatnya, begitu besar tantangannya ke depan. Ini kalau bisa saluran aspirasinya tuh ada agak luas gitu ya. Ketiga tokoh yang punya gagasan-gagasan masing-masing yang unik. Mereka itu bukan copy paste satu sama lain loh. Mereka unik sekali. Dan keunikan mereka tapi dihargai oleh publik yang pernah dipimpin oleh mereka. Karena tingkat kepuasan publik ketiganya termasuk RK di Jawa Barat itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Tapi kita lihat nanti kembali lagi. Ini tanggal 27, 28, 29 itu masih lama. Iya. Kalau dalam politik kan kita lihat mungkin ada kejutan, mungkin kemungkinannya kecil kalau ada kejutannya. Sering terjadi kalau bicara soal akhirnya siapa, apakah betul akan mendaftarkan, apakah betul akhirnya happy salah satu partai yang dijanjikan untuk mendapatkan calon wakil itu betul terrealisasi. Kita lihatlah deklarasinya. Anda masih menyaksikan kayaknya. Dalam politik kita pantas untuk menyaksikan, ya kan? Tapi kalau makin banyak munas-munas ini, makin cepat munas-munasnya. Pekan ini tuh banyak loh munas. Makin mantap ini. Oh gitu. Iya.
Atau kalau nggak mau munas dimunaskan. Gitu. Kalau nggak mau munas dimunaskan. Makin mantap maksudnya. Enggak lah. Jadi pada prinsipnya itulah. Kalau ditanya PDI Perjuangan kemana, ya akhirnya nanti bagaimana sikap partai kan akan ditentukan oleh DPP dan Ibu Ketua Umum. Tapi probability masih ada berubah lagi ntar malam tuh kayaknya ya mungkin ya. Ya kita lihat aja. Atau ntar malam mungkin kita jadi, lihat. tapi menjelang 28 itu Bisa berubah lagi. jadi, Ya. kan. Bang Ege lah. Atau jangan-jangan esnya sang pisang kan gitu bukan Suswono. Itu ada yang nyebut loh gitu. Ada yang nyebut loh. Oke lah, nanti Bang Ege ini kayaknya udah gak sabar pengen. Kenapa S-nya masih bisa yang lain? Sang pisang. Enggak coba pakai. Analisa Anda seperti apa? Usai jeda. Kita akan kembali pemirsa saat lagi. Tulisan sih ya. Banyak tulisan. Ganti topik yuk. Seru kan, lebih seru kan? Lebih seru. Lanjut ini dulu lah, Vi. Kan Bang Ege belum mengutarakan isi hati ya terkait ini nantinya ada deklarasi RKS. S-nya ini kalau Bang Ciko bilang masih bisa sang pisang. Jangan. Kok ngomong sang pisangnya pelan-pelan banget sih? Yang keras dong, ayo. Jangan Biarkan Bang Ciko menyampaikan lah. Jangan menuju sang segala macam dulu. Walaupun terus terang nih para pemirsa, saya tuh bingung. Kan ini nanti malam ada deklarasi RK Suswono loh. Kok ada yang bilang Suswono. Mantan-mentan kan? Iya, dan ya, itu ya. PKS. Dan kalau sudah tadi menurut Bang Riza itu kalau sudah dinyatakan oleh Bang Dasko sudah solid Jadi itu, nih, sudah ya, solid. Jadi nanti malam itu udah pastilah ya. Probability sampai 28 nanti berubah atau enggak lah, probability-nya menurut saya itu kecil ya? cukup kuat lah itu untuk nanti malam. Oh, oke. Ridwan Kamil dan Suswono, ya kan? Nah, tapi ada 3 poin saya mau sampaikan cepat-cepat. Yang pertama memang saya itu biasanya agak sulit membayangkan sejauh atau sependek pengetahuan saya kok ada di negara tertentu ya siapa yang mengusulkan dulu bahwa pilkada serentak itu dilakukan sesudah pemilu nasional serentak. Saya nggak punya bayangan negara mana itu sehingga akhirnya memang ada semacam perluasan kekuasaan dengan sangat cepat. Ya. Dengan bisa jadi karena tujuan mulia yaitu bahwa kami membutuhkan kekuasaan yang besar supaya mampu menjalankan amanah yang ingin segera besar itu makan gratis terus kemudian food estate dan segala macam itu karena itu sehingga terjadilah ini kan Kim kalau di Indonesia yang diperluas tadi Kim Plus begitu ya. Kalau di Sumatera Barat Kim itu ada permainan itu ada lagu-lagunya itu main Kim namanya gitu ya. Nah, sekarang poin yang kedua muncul suara-suara kotak kosong juga adalah demokratis. Iya. Kan itu loh PKB bilang begitu. Kotak kosong juga demokratis. Tapi negatif konotasinya jadi kotak kosong. Enggak juga. Kalau kotak kosong bisa menang di Makassar sudah ada 2 tempat lain juga demikian. Nah, tapi poin yang ketiga, nah ini yang saya mau sampaikan ini dalam konteks Jakarta, kan saya itu malah berpikir sendiri dan mau mengajak orang kalau ngucapin kotak kosong itu sambil geleng-geleng kepala gitu, tak kosong gitu. Itu artinya apa? Tak kosong. Artinya yang pertama itu harusnya kan nggak terjadi. Karena sudah ada calon perorangan. Sudah ya kan? Sudah dinyatakan kontroversi loh. Iya, sudah dinyatakan lolos oleh KPU. Iya. Tapi yang kedua, kenapa tak kosong? Itu karena arahnya akan menuju tak kosong kalau menurut saya. Jangankan sebanyak itu KTP yang fraud ya, KTP dukungan yang catut itu kan? Iya, istilahnya kan sekarang harus dibersihkan. Satu aja itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kependudukan, pidana ada juga. Pidananya, kemudian juga Undang-Undang Pilkada sendiri gitu. Nah, ini pertanyaannya sejauh atau sependek pengetahuan saya, ujung-ujungnya itu kotak kosong. Tak kosong. Maksud saya tidak berharap seperti itu. Karena saya ingin optimis bahwa nggak ada negara sejauh atau sependek pengetahuan saya yang ibu kotanya, pilkadanya tak kosong. Nah, mudah-mudahan jangan demikian. Nah, tapi di balik itu semua, saya mau cepat-cepat mengatakan RK ini apapun alasannya, kalau 3 besar itu layak untuk maju. Ya, walaupun tadi tentu saja surveinya ada 1, 2, nomor 3 pun layak untuk maju. Dan RK sendiri mengatakan Dharma Pongrekun ini bukan lawan kaleng-kaleng, setuju juga. Jenderal polisi, ya kan? Jadi bukan lawan kaleng-kaleng juga. Tapi selalu menjadi pertanyaan kita adalah apakah ibu kota ini, ya, dengan kondisi menjelang tanggal 27 dan 29 Agustus, itu memang sudah tidak mungkin lagi kah mendapatkan lawan yang sepadan? Tadi Anda tampilkan berita itu ya, ada Anies dan kemungkinan dengan Rano Karno. Itu dul anak sekolahan. Padahal Pak Surya Paloh sudah menyatakan
Anies ini nggak bisa cuma hidup dari textbook sekolahan dalam politik. Jadi dulu anak sekolahan nggak masuk ini. Jadi ini kalaupun Anies sama Dul ini nggak bisa, nggak cukup. Kenapa nggak bisanya? 15 kursinya. Oh. Butuhnya 22. Harus ada partai lain yang juga Iya, bisa. padahal semua sudah deklarasi loh itu. Iya. Yang suara-suara yang kecil-kecil tuh udah nggak bisa digabung untuk sampai 22. Ngomongnya ke sebelah dong. Enggak. Saya nggak mau lebih membuat tapi dia tegas. Tapi kalau Bang gitu. Ciko masih optimis, ya kan Bang? Optimis harus. apa tuh? Optimis masih sampai bisa tanggal lah. 27, Nanti 28, kira-kira ada 29. beberapa, Kan gitu. ada beberapa Sebenarnya pikiran kan gitu ya. optimismenya bukan hanya itu. Optimismenya adalah bahwa kami akhirnya tetap terbukti bersama rakyat. Itu dulu. Benar. Karena gini, kalau soal maju-maju nggak maju itu yang saya sampaikan. Itu saya Kim sampaikan. Plus ini juga bersama rakyat juga. Karena kan, gini, Bang Ciko? tadi potretnya dari mana? Potret dari survei bukan? Kan mereka senang tuh kalau potret survei kan, survei selalu di atas, ini benar nggak? Ya kan? Artinya ya harus sama dong kalau yang memperlakukan yang ini. Potret surveinya nggak begitu. Potret surveinya yang membersamai rakyat adalah Pak Anies dan Pak Ahok di atas 50% sebenarnya kan. Tapi itu. 3 besar pun boleh maju. Boleh, nggak ada Maka masalah. 20% itu ambang batas untuk maju sebagai pilkada threshold. Jadi 5 besar itu boleh. Nah, tapi salah satu ketidakadilan yang harus diperbaiki di masa depan itu adalah pendaftarannya harus sama-sama. Jadi 27, 28, 29 itu ditutup untuk semua, termasuk calon perorangan. Oh, nanti susah verifikasinya Pak. Di Turki itu orang daftar sama-sama, verifikasinya cuma 3 hari. Kemudian sama-sama itu. Jadi tidak memberi keuntungan bagi pihak lain dalam arti partai politik ini ngintip. Wah sudah enggak mungkin ini calon perorangan udah ditutup. Kami ambil semua partai. Enggak bisa saling ngintip. Oh cuma 3 hari bagaimana cara verifikasi? Kan sudah ada kemajuan IT. Dan setahu saya waktu saya kuliah di New York dulu untuk jadi calon gubernur di New York waktu itu cuma butuh 15.000 KTP. Ini di sini berapa? Ratusan. 690.000. Iya, oke. Baik, saya kembali lagi ke Bang Riza Patria. Bang Riza, tadi Anda mendengar ya, Bang Ciko Hakim mengatakan, ya kembalikan lagi kepada rakyat. Siapa yang bersama dengan rakyat? Kok saya jadi bertanya ke Anda masih bersama rakyat nggak sih Bang Riza ya? Gitu ya. Usai jadi apa berikut ya Bang Riza ya dijawab ya. Kami kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Bang Riza Patria. Bang Riza, gimana mengomentari pernyataan Ciko Hakim tadi Bang? Artinya siapa nih kalau kayak gitu yang masih juga bersama berpihak kepada rakyat? Ya tentu partai politik ya didirikan ya untuk melayani masyarakat ya. Kalau partai politik tidak pro rakyat, tidak melayani rakyat, tentu partai politik ditinggalkan oleh rakyat. Partai Gerindra sejak berdiri 17 tahun yang lalu hingga hari ini selalu mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Ukurannya diantaranya adalah Partai Gerindra setiap pemilu selalu mengalami peningkatan suara, peningkatan kursi di Dewan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada akhirnya juga pasangan Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres di 2024. Setelah beberapa kali kami terus ikut di kontestasi Pilpres, itu artinya bahwa pasangan Prabowo, calon yang diusung oleh Partai Gerindra, mendapat dukungan, mendapat simpati daripada masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, setiap partai selalu ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa negara dan seluruh warga bangsa. Begitu juga dalam pilkada. Dalam pilkada juga setiap partai politik dengan berbagai strategi dan caranya masing-masing selalu ingin mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan seluruh rakyat di daerah masing-masing. Begitu juga di Jakarta, kami meyakini bahwa Ridwan Kamil dan Pak Suswono adalah pasangan yang ideal pada saat ini tentunya. Dan ke depan, 5 tahun ke depan, insya Allah nanti kalau Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bisa memenangkan pilkada di Jakarta, kami yakin Jakarta akan lebih maju, lebih baik, terlebih keduanya bukan orang yang sembarangan. Pak Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung, mantan gubernur
Jawa Barat dengan berbagai prestasinya, Pak Suswono juga petinggi di Partai PKS dan dulu pernah menjadi Menteri Pertanian. Jadi insya Allah sekali lagi pasangan yang kami usung insya Allah dapat memenangkan pilkada, bisa menyerap, mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat Jakarta, dan tentu bisa merealisasikan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Jakarta. Kita akan buktikan nanti dalam 5 tahun ke depan bahwa pasangan ini akan membawa Jakarta menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Baik Bang Riza, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege tadi dikatakan ya tetap bersama rakyat juga, walaupun sebenarnya kader-kader yang terpilih yang akhirnya diterjunkan di Pilkada Jakarta. Kalau Bang Ege melihatnya seperti apa? Oh ya nggak apa-apa, karena tadi saya mengatakan 3 nama tadi ya, khusus 2 yang sudah dibahas, yang paling atas survei, karena 20% Pilkada threshold itu berarti Ridwan Kamil termasuk di situ ya, lepas dari... Arif Fadil tadi mengatakan ada perbedaan-perbedaan, tapi dengan 20% pilkada threshold berarti 3 nama tadi termasuk di dalamnya. Tapi kalau melihat RK masih posisi 3, Suswono sendiri juga mungkin belum disurvei juga elektabilitasnya. Ini belum. Cukup mengerek nggak nantinya untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta? Lagi-lagi Pilkada. Lawan siapa emang? Itu tadi. Jadi positifnya mungkin PDIP masih bisa merayu siapa nanti. Gimana sih Bang Ciko tadi bilang tadi optimis katanya. Iya kalau masuk ke... Tapi kan skenario-nya nggak begitu. Ini menarik. Kita bicara skenario. Di awal dia optimis, di ujungnya harus realistis. Bukan itu. Oh, bukan itu lagi? Bukan. Karena skenario-nya bukan itu. Kan Anda bicara soal, ya kan, kalau skenario-nya lawan orang yang benar ada, tokoh yang nomor 1, nomor 2, RK nggak akan maju di sini, RK maju di Jawa Barat. Jadi kalau dari PDIP ini masih ada kemungkinan skenario-nya, ya pertanyaannya kan gitu. Jadi mereka RK berada di sini karena bisa mencoba memastikan bahwa Anies dan Ahok tidak akan maju. Kan itu. Loh kita realistis saja. Lawannya Apa adanya. atau Apa adanya kan begitu. Betul ya. Jadi artinya. Atau ke dunia apa adanya dengan mengatakan nomor 3 juga boleh maju. Suswono kan juga nama yang bagus, sudah pernah. Walaupun belum disurvei, pasangan ini kan belum disurvei. Tapi lagi-lagi lawannya siapa? Nah, itu kan di dalam pemilu itu selalu lihat lawannya siapa, begitu disurvei dan begitu dideklarasikan akan dapat magical number namanya. Masyarakat Jawa Barat juga besar, yang belum terpecahkan soal kalau Alim Ulama kan Gerindra punya kedekatan dengan Alim Ulama pada waktu masa-masa lalunya itu ya, ketika ada tekanan dan sebagainya. Yang juga masyarakat Jawa Barat juga banyak di sini. Yang belum terpecahkan kedekatan dengan sepak bola. Itu belum terpecahkan itu. Iya, nah tapi yang pembahasannya panjang, Bang. Saya harus potong. Jaketnya udah merepresentasikan. Apa nih? Jakmania. Oh, oke. Saya pendek 1 kalimat aja. Saya mau mengatakan pendek 1 kalimat, yaitu bahwa ini kan ada pendaftaran 27-29 Agustus. Banyak munas-munas partai dan lain-lain. Kalau saya mengatakan harapan sesungguhnya ada pada 20 Oktober. Yaitu bahwa 20 Oktober itu pelantikan presiden. Di situ baru kita lihat apakah pilkada-pilkada ini semua skenario lain dan munas-munas ini ada di tangan Pak Prabowo sebagai Bang Ege, Bang Ciko dan juga Bang Riza, terima kasih.